usapan, belayan gitu dengan kata-kata yang lembut biasanya masuk kok ke dalam hatinya. Tapi kalau disampaikan dengan keras, dengan kasar, nggak bisa menyentuh hatinya. Karena Rasul sendiri yang ingatkan kalau dia belok atau bengkok jangan didiemin, nanti bengkok terus. Tapi kalau kita paksa, tulang yang itu kita paksa, akhirnya dia jadi patah, nggak bisa. Atau Rasul juga mengibaratkan perempuan-perempuan itu seperti gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca itu artinya mudah retak, mudah pecah, saking halusnya perasaan dari seorang wanita. Tadi kita hari ini membahas teman-teman sekalian surah An-Nisa ayat 34 tentang tugas laki-laki dan tugas perempuan. Tapi ayat itu saya berhentikan di tengah-tengah karena ayat itu masih berkelanjutan. Nanti Bapak tolong buka Al-Quran, lihat surah An-Nisa 34, Bapak akan lihat bagaimana cara menangani istri yang nusyus. Istri yang nusyus itu istri yang durhaka, atau istri yang tidak patuh, atau istri yang ngeyel, dan sebagainya. Jadi Al-Quran sudah memandu kita bagaimana cara agar bisa menasihati istri. Tapi ini istri yang nusyus, yang betul-betul memang tidak patuh. Atau terkadang, jangan salah juga, terkadang justru sebenarnya istri mau patuh, tapi di satu sisi dari pihak istri, karena saya perempuan ya, jadi saya mewakili para suara perempuan-perempuan. Mungkin sang istri mengatakan, gimana saya bisa patuh? Kamu sendiri nggak bisa jadi contoh teladan buat keluarga. Gimana saya bisa patuh sama kamu? Kamu saja menyampaikannya dengan keras dan kasar, nggak masuk ke dalam hati saya. Ini bagian dari pertanyaan nomor 2 juga ya, gimana cara menasihati istri. Iya. Karena Bapak Tri paham perempuan bahwa Rasulullah sudah menginformasikan tabiat dari perempuan. Rasulullah katakan perempuan itu dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita diamkan, kalau dia buat salah, kita diamkan, dia tetap terus bengkok. Kalau kita luruskan dengan paksa, dia patah. Maksudnya nggak bisa keras, nggak bisa kasar, patah. Istri itu gampang kok, perempuan gampang kok. Biasanya ya, pada umumnya, nggak tahu kalau ada kasus-kasus kecil gitu. Pada umumnya perempuan itu dengan kelemah lembutan, hatinya disentuh dengan usapan, kan biasa perempuan suka dengan usapan, belayan gitu, dengan kata-kata yang lembut biasanya masuk kok ke dalam hatinya. Tapi kalau disampaikan dengan keras, dengan kasar, nggak bisa menyentuh hatinya. Karena Rasul sendiri yang ingatkan kalau dia belok atau bengkok jangan didiemin, nanti bengkok terus. Tapi kalau kita paksa, tulang yang itu kita paksa, akhirnya dia jadi patah, nggak bisa. Atau Rasul juga mengibaratkan perempuan-perempuan itu seperti gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca itu artinya mudah retak, mudah pecah, saking halusnya perasaan dari seorang wanita. Jadi kalau dari pihak laki-laki ya kalau nusyus nanti kita akan bahas ya apa-apa saja yang harus dilakukan untuk istri-istri yang nusyus, teman-teman sekalian. Tapi di satu sisi kita juga harus tahu bahwa perempuan-perempuan itu bisa saja nggak patuh karena mungkin suami sendiri yang tidak bisa jadi teladan untuknya sehingga dia ogah untuk respect pada suaminya, sudah kehilangan respect suaminya itu di mata dia karena suaminya tidak bisa jadi teladan atau menasihatnya terlalu kasar dan keras sehingga dia tidak patuh. Jadi kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 34 ya, ini kembali kepada kalau jelas benar-benar istrinya memang nusyus, setelah dikomunikasikan dengan baik, dengan lemah lembut, tetap masih durhaka, tetap masih nusyus, nggak patuh, maka dalam surah An-Nisa 34 ada panduannya untuk kita menasihati istri. Apa kata Al-Quran? An-Nisa 34 dikatakan adalah wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, atau wanita-wanita yang durhaka, wanita yang tidak patuh, maka nasihatilah dia. Langkah pertama, disuruh nasihati dulu, teman-teman sekalian. Tentu nasihat ada adabnya. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu mau menasihati orang di luar, artinya kamu hendak menjatuhkannya. Tapi kalau nasihatin itu harus empat mata, harus tidak di depan orang banyak, harus menasihati langsung kepada dirinya. Itu benar-benar menasihati. Jadi menasihati pun ada adabnya, banyaklah, kita akan masuk nanti kepada adab-adab menasihati banyak sekali. Salah satu adalah contoh analogi sederhana, menasihati orang lain itu seperti pintu dengan kunci. Kalau kuncinya kasar, keras, yang ada pintunya rusak. Tapi kalau tepat dia, kuncinya dia tepat gitu bukanya, maka terbuka itu pintu. Sama seperti hati seseorang, teman-teman sekalian. Kalau kita kasar, keras, Nabi Musa saja disuruh kaulan layyina, disuruh ngomong yang baik kepada Firaun. Itu kata Allah. Allah nyuruh Nabi Musa kalau ngomong sama Firaun, nasihati Firaun harus ngomong dengan lembut. Ini istri kita sendiri bukan Firaun, teman-teman sekalian.
Jadi diminta untuk lemah lembut. Dan banyak ayat lainnya. Fabima rahmati minallahi lintalahum wa la kunta faddan ghalidhal qalbi lafattu min hawlik. Sebab dengan rahmat Allah kamu berkasih sayang. Kalau kamu keras dan kasar, orang-orang akan pergi menjauh daripadamu. Jadi nasihat ada adab-adabnya. Terkadang isinya benar tapi cara penyampaian salah, orang tersinggung. Jadi menasihati, pilih waktu, pilih keadaan kita yang dalam kondisi tenang, kondisi yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Jangan marah-marah depan anak misalnya, atau marah-marah di depan mbak-mbak di rumah gitu ya, menjatuhkan wibawa pasangan kita. Jangan di dalam kamar misalnya. Jadi nasihati dulu. Kalau nasihati nggak mempan, apa yang harus dilakukan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wanita-wanita yang kamu khawatirkan usyusnya, maka nasihati mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Artinya adalah misalnya di dalam kamar, cuekin sedikit. Nah itu boleh tuh, dicuekin sedikit sang istrinya. Nggak diajak ngobrol dulu untuk sementara waktu. Sang An-Nisa 34 tadi kita sudah tahu, kalau istri nusyus ya, apa-apa yang harus dilakukan, nasihati, diamkan dulu sebentar. Nggak bisa juga pukulan untuk psikologisnya saja, supaya dia tersadar, tersentak. Bukan malah lebam-lebam biru-biru, jangan sampai seperti itu. Itu juga jadi kekerasan dalam rumah tangga yang nggak diperbolehkan. Wala tadribul wajah loh, kata Rasul, jangan pukul wajah loh, nggak boleh nih wajah dipukul-pukul nih teman-teman sekalian. Ya, jadi itu langkah-langkah yang bisa dilakukan. Kemudian kalau pertanyaannya, bolehkah mengurangi nafkah? Saya nggak tahu nih, posisi istrinya ini diberikan nafkah. Biasanya ada suami yang ngasih nafkah memang untuk kebutuhan rumah tangga, udah pas banget tuh. Udah pas banget. Kalau dikurangin, bapak-bapak kan nggak tahu harga cabai berapa. Harga apa yang naik-naik sekarang, bawang misalnya berapa, nggak tahu. Nanti dipotong nafkahnya misalnya malah susah dalam untuk urusan rumah tangga, urusan anak-anak jadi susah. Jadi itu kembali kepada masing-masing keluarga. Saya nggak tahu ya nafkahnya apakah, karena ada juga suami yang ngasih nafkah pas-pasan banget. Ada yang suami ngasih nafkah, kamu bisa beli lipstik, beli bedak, jajan yang lain-lain. Kalau mau dipotong di situnya ya boleh, silahkan. Tapi kalau udah pas-pasan banget untuk rumah tangga kayaknya agak sulit ya, karena biasanya istri yang paling tahu tuh harga-harga urusan dapur tuh. Ntar dipotong lagi makin susah, nih anak makan apa nih, nanti kita makan apa nih, dan sebagainya. Jadi saran saya, bukan saran saya, maksudnya nasihat dari Al-Quran adalah nasihati dulu, kalau nggak bisa diamin dulu, dan kalau bisa silakan untuk pukul psikologisnya supaya dia tersadar dengan itu. Tapi saya pikir ya teman-teman sekalian, saya banyak, ini bukan masalah pribadi saya, maksudnya saya banyak ketemu dengan para jemaah, ternyata semuanya bersumber dari komunikasi yang nggak baik sebenarnya. Jadi kalau jadi istri maunya apa, suaminya mau apa, nggak ketemu karena komunikasi nggak. Makanya harus doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya dia ngerti apa yang saya bicarakan. Begitu teman-teman sekalian. Yuk berkhidmat bersama untuk kemanusiaan dengan berdonasi, melaju peduli.